Episode 120, Kunjungan Hana. Plak, tangan mulus dan cantik milik Hana mendarat indah di bahu Fajri. Ia merasa sangat kesal sekaligus iba ketika melihat kondisi pria kecil itu yang cukup membuatnya meringis. Udah dibilangin jangan pergi masih aja ngeyel, kan seperti ini jadinya. Ketus Hana membuat Fajri menunduk sambil cemberut. Pria kecil itu mengusap bahunya, memang tidak keras, tapi ia merasa Hana memang pantas untuk memarahinya karena tidak mendengarkan larangan dari gadis manis itu. Irfan melotot melihat putra kebanggaannya itu mati kutu di hadapan Hana. Ia berusaha untuk menahan senyum agar masih terlihat dingin dan berwibawa di hadapan orang tua gadis manis teman Fajri ini. Apa mereka punya hubungan lain? Kemana keberanian kamu sayang? Kenapa malah mati kutu di hadapan gadis itu? Batin Irfan terkejut. Hana, panggil Papa Hana sedikit melotot kepada anaknya karena berbuat tidak sopan. Adik kesal ayah, dia udah bilang sama Aji jangan pergi. Masih aja gak mau dengar. Sakit seperti ini kan rugi sendiri. Delik Hana melihat Fajri. Aji lagi sakit loh kak, kenapa dimarahin sih? Rengek Fajri manja dan terlihat sangat menggemaskan. Sakit kan? Salah sendiri siapa suruh gak dengar larangan orang? Ucap Hana sambil melipat kedua tangannya di dada. Hana merengek dan memaksa orang tuanya untuk pergi menjenguk Fajri setelah pulang sekolah tadi. Matanya berkaca-kaca mendengarkan cerita dari Bagas dan Jiat mengenai kondisi Fajri. Disinilah dia sekarang, membawa satu keranjang buah kesukaan pria tampan itu sambil mengomelinya. Fajra tersenyum gemas melihat tingkah dua bocil yang tengah berbincang itu. Wah, mereka sangat menggemaskan. Itu lihat, astaga abang, kamu memang mirip banget sama ayah. Pasti udah pasrah aja kalau bunda marah. Gemas. Batin Fajra tanpa sadar ia mencubit paha Irfan dan membuat empunya meringis. Sakit sayang, ucap Irfan menahan tangan Fajra yang hendak mencubitnya lagi. Hilang sudah wajah dingin yang dari tadi dipertahankan oleh Irfan. Laki-laki itu hanya sibuk mengelus paha yang terasa sakit dan menahan tangan Fajra agar tidak kembali mencubitnya. Aku gemas sayang, ucap Fajra tersenyum tanpa rasa bersalah setelah menghancurkan harga diri suaminya. Kedua orang tua Hana hanya menatap mereka kikuk dan segan ke arah Irfan dan Fajra karena anaknya yang bertindak tidak sopan kepada putra mahkota itu. Maafkan anak kami tuan, Nyonya, ucap Papa Hana merasa tidak enak. Nggak apa-apa pak, jangan sungkan ya panggil saja Bunda Fajri, ucap Fajra tersenyum. Ia kembali menatap Hana yang tengah mengupaskan jeruk dan menyuapi Fajri dengan telaten. Apa jeruknya manis, Ci? Tanya Hana dan kembali menyuapkan jeruk itu kepada Fajri. Hap, Fajri menerima suapan itu dengan senang hati. Iya kak, manis seperti kakak, ucap Fajri tersenyum. Blus, kamu nanti kakak tabok ya kalau ngomong seperti itu lagi, ucap Hana garang dengan wajah yang merona. Cie, kakak malu nih, goda Fajri semakin menjadi. Sungguh mulut manisnya itu bukan hanya berfungsi pada Fajra, tetapi juga kepada Hana. Gadis manis yang sudah mencuri perhatiannya semenjak mereka pertama kali bertemu. Fajri, teriak Hana dengan wajah yang semakin merona. Maafin Ana ayah, bunda, habisnya Fajri ngeselin. Sambung gadis itu terkejut dan cemberut. Gak apa-apa sayang, lanjutkan saja ngobrolnya, ucap Fajra kembali meremas paha Irfan. Sayang, sakit loh, delik Irfan yang kembali kaget. Aku gemes sayang, mereka terlihat sangat cocok dan serasi. Apa kita jodohkan saja mereka? Pekik Fajra senang. Hus, main jodohin saja anak orang. Sayang, anak kita itu masih kecil, masih bocil, masa ia udah dijodohin? Ucap Irfan kaget dan gemas dengan pemikiran istrinya. Tapi mereka lucu sayang, rengek Fajra. Orang tua Hana hanya melihat Fajra dan Irfan dengan tatapan terkejutnya. Apa seperti ini kehidupan orang kaya? Mereka menampilkan image sangar di luar tapi bobrok di dalam. Apa tadi mau menjodohkan dua bocil ini? Apa aku nggak salah dengar? Pangeran mahkota akan dijodohkan dengan Upik Abu. Batin Papa Hana bertanya-tanya. Mereka kembali berbincang ringan agar bisa saling berkenalan dan tentunya membahas bagaimana pergaulan anak-anak mereka. Berarti Aji besok nggak sekolah ya? Padahal besok itu kita ulangan harian loh Ji, ucap Hana memanas-manaskan Fajri. Iya kak, bunda, apa boleh abang pergi sekolah? Tanya Fajri menatap Fajra memohon. Gak boleh sayang, kan abang masih sakit, ucap Fajra tersenyum.
Tapi besok ada ulangan bunda, protes Fajri. Ulangan susulan saja sayang ya. Besok bunda minta tolong sama Pak Sakti untuk mengantarkan surat izin abang ya. Iya bunda, ucap Fajri pasrah. Berarti tahun ini aku yang akan jadi juara umum di sekolah ya. Hehe, ucap Hana tertawa. Mana boleh seperti itu. Aji tetap juara umum dong. Boleh lah, kan Aji nggak ikut ulangan harian. Kalau ulangan susulan kan nilainya dikurangi, ucap Hana. Iya ya sudah deh nggak apa-apa kalau tahun ini kakak juara umum asal kakak bahagia. Aji juga bahagia. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjenguk Aji. Tapi tahun depan Aji harus juara umum lagi, ucap pria tampan itu sambil tersenyum. Delik Hana. Fajira dan Hana hanya berselisih, nilai Fajri dan Hana hanya berselisih koma saja, sehingga jika Fajri lengah Hana bisa mengejar nilainya. Gadis manis itu menatap Fajri dengan meringis. Fajri terlihat kuat dengan luka seperti itu. Jika ia yang mengalaminya mungkin akan menangis selama 7 hari 7 malam, bahkan hingga sembuh, ia akan terus menangis. Apa itu sakit? Tanya gadis kecil itu dengan tangan yang terulur hendak menyentuh gundukan perban putih yang sedang kemerah-merahan yang ada di kepala Fajri. Jangan pegang kak, sakit loh. Cemberut Fajri sambil mengelak ketika merasakan tangan Hana mendekat ke arahnya. Apa itu dijahit? Desis Hana sambil bertanya dan bergedik. Iya, kata dokternya ada 3 jahitan, ucap Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Ulu, cup, jangan nangis ya. Itu makanya besok ini dengarkan orang kalau ngomong, biar gak seperti ini lagi, ucap Hana lembut mengelus bahu Fajri. Iya, terima kasih kakak sudah menjenguk Aji, ucap Fajri terharu. Iya, sama-sama, cepat sembuh ya. Istirahat lagi nak, Mah, ucap Irfan membaringkan Fajri di atas kasur. Hana dan keluarganya baru saja pulang sehingga Irfan memilih untuk mengajak anak dan istrinya beristirahat. Iya ayah, terima kasih, ucap Fajri tersenyum. Sama-sama sayang, tidur ya. Ayah mau menyelesaikan kerjaan sedikit lagi. Iya ayah. Fajira mendekat ke arah 2 pria tampannya. Ia mengusap lembut punggung Irfan dan tak lupa mengecup lengan kekar itu. Jangan terlalu dipaksakan untuk bekerja mas, kamu juga butuh istirahat. Iya, kerjaanku hanya tinggal sedikit lagi, kamu istirahat ya. Temani pria tampan ini. Sepertinya anak kita sedang berbunga-bunga karena dikunjungi oleh ayang bebeknya, ucap Irfan tergelak. Ayah, teriak Fajri dengan wajah yang merona. Kesal sudah Fajri ketika Irfan masih saja menggodanya. Ia merengek dan melemparkan bantal kalah Irfan. Sudah, lerai Fajira. Ibu hamil itu naik ke atas tempat tidur dan ikut berbaring lalu memeluk pria kecil itu. Sudah yuk kita bobo lagi sayang. Iya bunda. Memang benar apa yang dikatakan oleh Irfan tadi. Fajri merasa senang ketika Hana menjenguk dan memberikan sedikit perhatian kepadanya. Ia memejamkan mata sambil tersenyum dan memeluk bidadari cantik itu.